Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Perkenalkan, saya Hanis Didian. Saya Dimas Abdul Zahid. Saya Yanwardi Jainal Bisono dan Nadia Liradika. Di sini kami akan menjelaskan makalah yang kita buat dengan judul Pola Keseimbangan Dunia dan Akhirat. Puja dan puji syukur dihadiratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Pada malam hari ini kita dapat membahas tentang makalah yang kami buat, dan tidak lupa kami mengucapkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia pada umumnya dengan harus selalu berinteraksi sosial. Maka dari itu, kita tidak boleh hanya mementingkan kepentingan akhirat, tetapi juga harus diimbangi dengan urusan duniawi. Keduanya harus berjalan seimbang. Makanya, keduanya berjalan seimbang. Seperti contoh, kita sebagai masyarakat yang bertetangga harus saling tolong-menolong antar sesama. Hidup di dunia harus seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Contohnya, permasalahan di masyarakat ialah seorang yang hanya mengejar akhirat. Seharusnya dia tahu jika hidup bermasyarakat atau bersosialisasi juga penting, karena kita hidup harus seimbang antara dunia dan akhirat. Setiap manusia pasti menginginkan kesuksesan dalam hidupnya. Kita juga sebagai orang Islam tentunya ingin sukses baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Sebagaimana digambarkan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuan kita hidup bermasyarakat harus bisa menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. C. Manfaat. Kita dapat senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga di saat kita mempunyai masalah, tetangga kita bersedia menolong. Dalam pembahasan kali ini, Islam dalam menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Islam mengajarkan bahwa hidup manusia harus seimbang antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Sebagai orang Islam, dalam usaha untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan untuk kehidupan di akhirat, maka sesungguhnya ia merupakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, begitu sebaliknya. Bila hanya mengejar kepentingan dunia saja, maka sesungguhnya ia tidak akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Sementara manusia hidup di dunia adalah untuk memanfaatkan kehidupan dengan berbuat baik, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Baik harta, kekuasaan, tahta yang diberikan oleh Allah digunakan atau dibelanjakan sesuai diajarkan dalam agama Islam sebagai persiapan bekal kebutuhan menuju kebahagiaan di akhirat. Menuju surga adalah tempat mohon meminta, bergantung, berkeluh kesah kepada segala masalah cobaan kehidupan yang dialami oleh manusia. Dalam kondisi ini, maka berdoalah kepada Allah, umat Islam, serta mengajarkan sholat, berzikir, kemudian berdoa, yang artinya, Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Dalam surat Al-Qasihah ayat 77, Allah berfirman, carilah apa yang telah didengarkan Allah kepada kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada orang yang berbuat kerusakan, Allah ini menjelaskan dalam surah Al-Qasihah ayat 77, Allah berfirman, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, kesimpulan dari ayat tersebut adalah Allah telah memerintahkan kepada umat manusia untuk memanfaatkan kenikmatan rezeki yang diperoleh untuk disedekahkan sebagai mana dalam Al-Quran, dan jangan hanya digunakan untuk memuaskan nafsu beribadah dan jujur dan makruf, sebagaimana Allah telah berbuat baik memberi harta yang banyak melimpah, dan janganlah kamu berbuat zalim di muka bumi dengan harta ini, sebab Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam sebuah ungkapan diceritakan bahwa Allah adalah ladang akhirat. Maksudnya adalah bagaimana kita harus bersikap terhadap dunia untuk menjadikan sebagai ladang di mana kita menanam berbagai amal baik untuk dipanen nantinya di akhirat. Jika amal yang kita tanam berasal dari bibit yang kurang baik, kita harus bersiap memanen hasil yang kurang baik. Sebaliknya, jika kita tanam berasal dari bibit yang baik, maka akan mendapatkan hasil yang baik pula. Allah berfirman, siapa yang mengajarkan kebaikan, seberat zarah pun dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun dia akan melihat balasannya pula. Sekian dan terima kasih. Akan saya lanjutkan. B. Pentingnya keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kehidupan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, maka seorang harus melakukan keseimbangan antara bekerja untuk dunia dan beramal untuk akhirat. Dalam mengarungi kehidupan dunia ini terdapat 3 tipe manusia, yaitu pertama, manusia yang mementingkan kehidupan dunia tanpa menghiraukan kehidupan akhirat. Manusia yang seperti ini adalah orang yang berusaha tanpa mengenal lelah untuk mencapai kebahagiaan dunia dengan cara mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dalam usahanya tidak memperhitungkan halal atau haram, atau dengan kata lain, jangankan yang halal, yang haram pun susah. Orang yang hidupnya hanya untuk dunia adalah kesenangan sementara. Kedua, manusia yang hanya mementingkan akhirat semata. Orang yang seperti ini hanya beribadah saja tanpa memikirkan kehidupan dunia. Menurut Ustaz, dunia dan segala isinya diciptakan Allah untuk maslahah, bercocok tanam, punya kesenangan akhirat. Oleh karena itu, sangat keliru apabila orang hanya beribadah saja tanpa disertai dengan usaha untuk mencapai kesenangan dunia. Dunia ini adalah amanah kepada kita untuk menjaga dan memelihara dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan kita dan generasi yang akan datang. Kerja untuk kehidupan di dunia, tetapi kita juga harus beramal untuk kehidupan di akhirat. Ketiga, manusia yang berkarya untuk dunia dan beramal untuk akhirat. Salah satu konsep dalam menggapai dunia dan akhirat adalah berkaryalah untuk dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhirat seakan-akan kematianmu esok hari. C. Cara menyeimbangkan hidup antara dunia dan akhirat pada masa kini. 1. Mendahulukan ibadah wajib. Salah satu cara untuk membangun kehidupan yang seimbang adalah terlebih dahulu melaksanakan ibadah wajib. Karena hukum ibadah wajib, yakni konsekuensinya dosa bila ditinggalkan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mendahulukan dan memprioritaskan ibadah wajib, yaitu sholat fardu di awal waktu. 2. Kemudian menjalankan ibadah sunnah. Setelah kita menjalankan ibadah wajib, tidak lupa untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi, seperti sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, salat witir pada Senin Kamis, karena hukum sunnah bila dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Selain menjalankan sholat dan puasa sunnah, kita juga perlu untuk mengamalkan ajaran Rasulullah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengucap salam saat masuk rumah, bangun lebih awal, makan atau minum sambil duduk, dan amalan lainnya. 3. Bersungguh-sungguh dalam bekerja. Manusia membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, sehingga untuk memenuhi hajatnya harus bekerja agar tidak menjadi beban orang lain. Sebagai orang muslim, kita dianjurkan untuk mencari rezeki yang halal dan tidak boleh menunda-menunda
ataupun bermalas-malasan dalam mengerjakannya. 4. Menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Salah satu manusia yang merugi adalah orang yang mempergunakan waktunya dengan hal yang sia-sia. Untuk menghindari hal itu, kita perlu mengatur dan mengisi waktu dengan baik, misalnya tidur dan olahraga secukupnya, bertemu dan bersosialisasi dengan orang terdekat sewajarnya. Jangan menghabiskan seluruh waktu dengan hal yang tidak bermanfaat. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis Hasan riwayat Tirmizi dan lainnya. 5. Bagaimana dan sedih bahagia dan sedih secukupnya. Perasaan bahagia dan sedih merupakan dua hal yang akan selalu mengiringi perjalanan hidup. Yang harus selalu dilakukan adalah terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bahagia atau sedih, saat keadaan sempat atau sempit, karena apapun nantinya keadaannya pasti hanya sementara dan berlalu begitu saja. Jangan sampai perasaan bahagia dan sedih dirasakan dengan berlebihan, karena keduanya memiliki porsi yang sama dan tunjukkan secara wajar. Dengan menerapkan kelima pola di atas, semoga nantinya kehidupan kita antara di dunia dan akhirat seimbang, karena kelak kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kesimpulannya ialah Islam mengajarkan bahwa hidup manusia harus seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Sebagai orang Islam, dalam usaha untuk meraih kebahagiaan hidup dunia dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya ia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Begitu sebaliknya. Bila hanya mengejar kepentingan dunia saja, maka sesungguhnya ia tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sementara manusia hidup di dunia itu untuk memanfaatkan kehidupan dengan berbuat baik, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tidak berlebihan pada dunia dan tidak juga berlebihan pada akhirat. Untuk mencapai kehidupan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, maka seorang harus melakukan keseimbangan antara bekerja untuk dunia dan beramal untuk akhirat. Dalam mengharungi kehidupan di dunia, terdapat 3 tipe manusia, yaitu: pertama, manusia hanya mementingkan kehidupan dunia tanpa menghiraukan kehidupan akhirat. Kedua, manusia hanya mementingkan akhirat semata. Orang yang seperti ini hanya beribadah saja tanpa memikirkan kehidupan dunia. Ketiga, manusia yang berkarya dunia dan beramal untuk akhirat. Salah satu konsep dalam menggapai dunia dan akhirat adalah berkaryalah untuk dunia seolah-olah kamu hidup selamanya, dan beramallah untuk akhirat seakan-akan kematianmu esok hari. Serta cara menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat pada masa kini, yaitu dengan mendahulukan ibadah wajib, menjalankan ibadah sunnah, bersungguh-sungguh dalam bekerja, menyibukkan hal yang bermanfaat dan bahagia, dan sedih secukupnya dan tidak berlebihan. Sekian pembahasan makalah dari kelompok kami. Mohon direvisi. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.